Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan paper kami dengan metode diskusi interaktif dan dengan tema Allah Bapa dan pekerjaan penciptaan. Dan debat sehat kami hari ini dengan topik apakah bencana juga merupakan bagian dari pekerjaan Allah Bapa terhadap ciptaan. Dan dengan keanggotaan kami dari kelompok 1 ialah saya Advenson Christian Lalang dengan NIM 20210044. Di sini saya berperan sebagai kepala BMKG. Saya Dian Henduk dengan NIM 20210026. Di sini saya berperan sebagai BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya Gerda Detriwana Lauramata dengan NIM 20210060. Di sini saya sebagai Menteri Sosial. saya Fandi Foes NIM 202136. Di sini saya sebagai moderator 1. Saya Angeliane Trinitania Mendogire dengan NIM 20210064 berperan sebagai moderator 2. Saya Daniel Fredrik Maro dengan NIM 20210038 yang akan berperan sebagai ahli matematika. Saya Jenartil Sebagaku Sabah dengan NIM 20210019. Di sini saya akan berperan sebagai profesor teologi. Saya Gilian Antonius dengan NIM 20210047. Di sini saya berperan sebagai perwakilan dari mahasiswa dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Arta Wacana. Baik, sekian dari keanggotaan kami. Selamat menyaksikan. Bencana adalah rangkaian peristiwa atau suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam, bahkan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Shalom, selamat siang. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam acara debat sehat seputar bencana dalam pandangan teologi dan dunia. Bersama dengan saya Angeliane Trinitania Mendogire dan rekan saya Fandi Foes. Apa kabar para pemirsa di rumah? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti diskusi kami pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa yang akan kami bahas, Allah Bapa dan pekerjaan penciptaan. Apakah bencana juga merupakan bagian dari pekerjaan Allah Bapa terhadap manusia? Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas materi ini bersama dengan 6 narasumber yang akan hadir menemani kita saat ini. Saya akan memanggil dari sisi sebelah kiri saya. Yang pertama ada Kepala BMKG Bapak Advenson Christian Lalang. Silakan masuk Pak. Apa kabarnya? Terima kasih. Selanjutnya, kemudian yang kedua adalah perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ibu Lili Diana Henduk. Silakan masuk. Apa kabarnya? Terima kasih. Selanjutnya ada Menteri Sosial Ibu Gerda Detriwana Lauramata. Silakan masuk. Apa kabarnya Ibu? Terima kasih. Baik, saya akan memanggil dari sisi sebelah kanan saya. Yang pertama ada ahli dogmatika Bapak Daniel Fredrik Maro. Silakan masuk. Apa kabar mereka? Yang kemudian ada Profesor Teologi Ibu Jenarti Elizabeth Waktu Sabah. Silakan masuk. Apa
Jadi menurut pandangan saya bahwa bencana alam itu bukan sekedar fenomena alam biasa yang terjadi, tetapi itu dari bencana alam itu Allah mengizinkan kenapa bencana alam itu terjadi. Allah punya maksud tersembunyi dari kejadian peristiwa tersebut. Allah ingin salah satunya sebagai sebuah bentuk peringatan atau teguran kepada manusia. Misalnya manusia yang kita melihat sekarang bahwa sekarang manusia itu boleh jauh dari Tuhan ataupun tidak ada rasa bertanggung jawab kepada alam yang sudah diberikan oleh Allah. Manusia kurang untuk memperhatikan atau berakal sekitar, sehingga ini juga merupakan salah satu bentuk peringatan Allah. Baik, mungkin kami juga mendengarkan tanggapan dari Profesor Teologi, ada Ibu Canarti Abisala. Silakan Ibu, bagaimana pandangan Ibu? Dari saya sendiri, saya setuju dengan apa yang telah disampaikan. Dan jika kita melihat dari sudut pandang Alkitab, itu sendiri telah mengatakan untuk kita harus berjaga-jaga. Sebab karena mungkin bencana alam ini sebagai teguran atau peringatan. Sekian saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel dan Ibu Nanti yang sudah memberikan tanggapan dan jawaban yang baik kepada kami. Baik, kita akan masuk dalam pertanyaan kedua. Apakah bencana alam adalah ciptaan Allah Bapa? Kalau iya, mengapa Allah mengizinkan bencana alam terjadi kepada kita? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin akan menjadi perdebatan yang serius bagi tim sebelah kanan dan sebelah kiri kami. Baik, kami akan melanjutkan yang pertama dari sisi sebelah kanan. Mungkin bisa menjawab. Silakan. Seperti yang tadi sudah saya bilang sebelumnya, dari bencana alam itu memang salah satu peristiwa yang mungkin peristiwa yang duka, bisa juga untuk manusia, tapi peristiwa itu kan diizinkan oleh Allah sebagai bentuk cara Allah untuk menunjukkan kehadirannya, menunjukkan kemasalah kepada kita manusia. Karena kita sudah mendengar apa dari ahli matematika dan profesor teologi, ini kita juga bisa mendengar apa dari mahasiswa teologi. Apakah tanggapan Anda, saudara Jilia, sebagai mahasiswa teologi yang dalam proses pembelajaran? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, menurut saya sendiri, ya betul, karena kami manusia tidak luput dari dosa. Jadi Tuhan melindungi kita dengan yang memberikan bencana, tapi tidak di atas kemampuan kami. Induksi sedikit. Mohon maaf Bapak, nomor salah kita mendengar dulu jawaban dari saudara. Mungkin masih ada saudara? Ini ya, manusia banyak sekali yang sering merupakan ibadah ya aturan Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan mungkin menegur mereka dengan memberikan bencana. Ya mungkin jawab saya. Oke, baik, saya langsung lemparkan ke kubu sebelah kiri saya. Silakan yang menanggapi pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh kubu sebelah kanan saya. Baik, saya selaku kepala BMKG kurang setuju dengan pendapat dari tiga orang ahli yang ada di depan saya, karena menurut saya bencana alam itu merupakan peristiwa geologis atau hidrologis yang berskala besar dan dapat mengakibatkan ribuan korban. Nah, terkhusus untuk kita Indonesia sendiri ini merupakan titik temu pada tiga pertemuan lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia, yang mengerat saling membunuh atau saling bertabrakan, sehingga bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia ini tidak bisa dikatakan sebagai natural oleh alam apa itu sendiri, tapi dilihat secara geografi dan meteorologi ini merupakan hasil dari pertabrakannya tiga lempeng ini, sehingga dapat menghasilkan tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan tsunami. Mohon bersabar, Bapak, kita mendengarkan jawaban dari kubu. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh ahli matematika bahwa ini merupakan teguran oleh Allah Bapa, saya kurang sependapat dengan beliau. Dan ini sedikit tanggapan dari saya terkait jawaban dari tiga ahli di depan saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saudara dari saya sendiri, saya akan dengan ketua BMKG
Di sini kita tahu bahwa bencana alam terjadi itu penyebab dari mungkin adanya hujan, gempa bumi, tsunami, ataupun itu terdapat peristiwa yang seperti itu mungkin terjadi bencana yang sangat besar. Jadi menurut saya sendiri dari pandangan teologis saya ada kurang setuju kalau dikatakan bahwa bencana ini terjadi karena teguran dari Tuhan. Menurut saya bahwa bencana yang terjadi karena mungkin akibat dari manusia sendiri tidak menjaga dan atau merawat hal-hal yang dapat menyebabkan bencana itu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Lili. Dari Ibu Gerda. Dalam UUD nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Itu mungkin lain dari kita para manusia. Nah, sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang beberapa kali melanda kebebasan mereka. Kita menurut pandangan kami, pandangan sosial, masalah-masalah ini terjadi karena kelalaian manusia sendiri. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih dari Ibu sebelah kiri. Rekan Putri, rupanya bahwa ini merupakan perdebatan yang serius karena tentu ada pandangan di sini. Ada pandangan ini, ada pandangan teologis. Dan pandangan saya sepertinya sudah tidak sabar untuk menanggapi debat yang diberikan, argumen yang diberikan oleh guru sebelah kiri saya. Jadi sangat silakan Anda dokumentasikan kita. Maka dia benar-benar untuk memberikan argumen Anda kepada saya masih pendapat tentang dari saudara-saudara di sebelah kiri yang seolah-olah menunjukkan bahwa Allah tidak hadir dalam segala peristiwa. Perlu kita tahu juga bahwa peristiwa bencana ini pun itu juga merupakan salah satu bentuk kehadiran Allah dan Allah pun campur tangan atas peristiwa tersebut. Terima kasih. Mohon bersabar, kita selalu memberikan jawaban Saya dari tadi pandangan nyimak ya. Saya kesempatan ke saya. Misalnya untuk peristiwa Sodom dan Gomora, Bapak dan Ibu di sebelah sana, orang yang beriman pasti percaya bahwa segala peristiwa yang terjadi itu karena campur tangan Tuhan atau karena kehendak Tuhan. Nah, jika saudara-saudara yang membaca dalam peristiwa Sodom dan Gomora, misalnya Allah menurunkan bencana, itu memang karena kesalahan manusia. Memang kalau dari pandangan Bapak Ibu semua terjadi karena ada biasanya ada dengan ini itu atau secara ilmiah dari Bapak dan Ibu, akhirnya juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa segala sesuatu yang terjadi karena adanya kehendak dan tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia, Allah yang punya kuasa untuk segala peristiwa yang terjadi. Mungkin ada tanggapan dari Profesor Teologi kita, Ibu Yanati. Baik, saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan. Kita tahu bersama bahwa Allah adalah satu pencipta yang besar. Dan pada saat penciptaan itu Allah tidak hanya menciptakan segala tumbuh-tumbuhan dan segala yang ada di tubuh bumi, tetapi bencana itu juga perlu diciptakan Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah sendiri. Contohnya seperti air bah yang terjadi pada zaman Nuh itu atas izin Allah sendiri, sehingga terjadi hujan yang sangat lebat saat itu sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sepertinya masih ada tanggapan dari ibu sebelah kiri kita, rekan Fani. Iya benar rekan Putri. Oleh karena itu kami persilakan dari Ibu sebelah kiri mungkin masih mau menambahkan. Baik, dari saya akan menanggapi jawaban dari Bapak Akil Matika. Tadi sempat mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin dari Allah sendiri. Nah, ini saya menanggapi di sini bahwa saya mencontoh kebakaran hutan. Kita tahu bahwa kebakaran hutan itu yang sendirinya tidak terjadi kalau tanpa manusia. Jadi kalau kebakaran
langsung ditanggapi. Baik, seperti yang saya bilang tadi bahwa memang manusia punya kekurangan masing-masing, itu semua harus kita seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa itu sebagai bentuk teguran untuk manusia. Sedangkan manusia ketika sudah diberikan contoh, manusia diberikan amanat tinggal oleh alam lingkungan alam sekitarnya, tapi sedangkan manusia lah yang membuat tersebut. Misalnya kebakaran terjadi karena berbahaya manusia dan karena kontrol manusia itu sendiri, kontrol sembarangan dan sebagainya yang dapat merugikan diri sendiri. Kalau begitu itu terjadi sebagai sebuah untuk peringatan dan teguran kepada manusia itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam ya kepada kita. Yang tentang latar dan diberikan sangat bertolak belakang karena masing-masing memiliki pandangan dari sisi teologis, sisi agama dan dari sisi ilmiah masing-masing memberikan tanggapan. Dan ini sangat bertolak belakang. Kalau pendekatan ini berlanjutkan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan kita tunda ya. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Bisa? Oke, baik. Kita akan masuk untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah bencana alam adalah tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan siapkan bagi kita? Saya rasa ini lebih condong untuk dibahas oleh para ahli kita, profesor teologi dan mahasiswa yang menyambut pakar teologi yang memahami ini. Benar, kan? Oke, saya sudah senapas. Oke, baik. Dari profesor teologi kita. Baik, dari sudut pandang teologi sendiri, kita mengajarkan peristiwa-peristiwa eskatologis yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, yang akan menandai zaman baru. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal itu. Ketika murid-muridnya bertanya tentang apakah tanda kedatangan nanti dan tanda kesudahan dunia, dalam Matius 24 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menjawab bahwa akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini merupakan bencana-bencana yang sudah mulai terjadi saat ini, sudah mulai terjadi di berbagai belahan dunia, dan menurut pandangan teologis ini merupakan tanda-tanda akhir zaman bagi kita. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari Mas teologi Pak atau Mas? Baik, saya melanjutkan dari jawaban dari Profesor Teologi. Saya sudah dapat dan saya sudah juga memang bahwa serangkaian peristiwa bencana yang terjadi itu salah satu bentuk dari tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi, yang terjadi. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa akhir zaman itu tidak ada seorang pun satu manusia di dunia ini yang mengetahui kapan akhir zaman akan terjadi, kapan akhir zaman itu akan terjadi. Kita seluruh dunia pun belum mengetahui itu. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pegang adalah bahwa kita harus terus percaya dan percaya kita kepada Allah. Kita harus tetap mempersiapkan iman kita, mempersiapkan diri kita untuk peristiwa yang akan datang. Mungkin ada tanggapan dari saudara dari mahasiswa teologi. Ya, baik, terima kasih di Bapak teologi yang menyampaikan. Saya setuju. Bahkan pada tahun 2012 manusia menyaksikan bahwa akan terjadi kiamat, tapi pada tahun 2012 Allah tidak mengizinkan akan terjadi tsunami dan kiamat. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa bencana alam ini terjadi dari Tuhan. Dan bukan maksudnya ada sisa pertolongan manusia, tapi untuk mengingatkan manusia supaya berubah menjadi lebih baik. Baik, terima kasih untuk dari pengusulkan kami. Dan selanjutnya mungkin ada yang menanggapi. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari mahasiswa teologi tentang manusia yang dinyatakan akan kiamat pada 2012. Memang saya sepakat bahwa ada manusia yang menyatakan seperti ini, tapi BMKG tidak pernah mengeluarkan statement bahwa 2012 akan terjadinya kiamat. Itu adalah pandangan dari orang-orang awam yang percaya akan rahayu dan kepercayaan tertentu. Tetapi BMKG tidak pernah mengeluarkan statement akan adanya kiamat pada tahun 2012. Sekian dari saya menanggapi pernyataan dari mahasiswa teologi. Mungkin rekan-rekan saya ada
tanggapan. Pas, baik. Terima kasih dari Ibu Saudara Putri. Saya rasa cukup untuk pertanyaan ketiga. Kita lanjut pada pertanyaan keempat. Dikatakan bahwa kalau bumi dikatakan sebagai kenyataan yang baik dan diciptakan oleh Allah yang baik, mengapa ada banyak masalah dan kejahatan, bahkan bencana yang tidak dapat dikendalikan manusia? Mungkin untuk pertanyaan kali ini kita bisa langsung lemparkan pada buku sebelah kiri karena ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan manusia, apakah kejahatan bencana-bencana yang terjadi saat ini berupa dengan manusia. Karena dari tadi kita mendengar secara ilmiah statement yang diberikan bahwa manusia adalah penyebab, dan mungkin jawaban ini dapat lebih akurat jika diberikan dari buku sebelah kanan ya. Ya, betul sekali rekan. Silakan. Yang saya akan menjawab, saya sepakat bahwa bencana ini masuk dalam campur tangan manusia. Contohnya saja banyak. Ini adalah efek samping dari ulah manusia yang melakukan penyempitan terhadap sungai, sehingga pada saat tekanan air tinggi, sungai yang tadinya punya daya tampung yang besar akan menjadi kecil, sehingga air akan meluap dan terjadinya banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, efek samping yang manusia lakukan itu pada saat penebangan hutan secara liar, di mana ketika terjadinya hujan tidak ada pohon atau tumbuhan yang melakukan penerapan terhadap air tersebut, sehingga terjadinya banjir dan tidak ada batang-batang atau akar pohon yang menghalangi daya lindung air tersebut. Jadi saya sepakat bahwa bencana alam ini terjadi dan tercampur tangan manusia. Baik, terima kasih. Mungkin dari Menteri Sosial. Mas, sangat ini baik ya. Saya ingin menanggapi dari saudara bilang ada campur tangan manusia di sini. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara di sebelah kiri. Ini lalu bagaimana cara penyelesaian? Tadi pertanyaannya kan tentang bencana yang tidak dapat dikendalikan. Lalu saya mengetahui bagaimana tanggapan, bagaimana respon atau penanganan dari saudara-saudara. Baik, mengenai tentang bencana yang tidak dapat kita kendalikan, contohnya saja seperti gempa gunung meletus. Kita tidak mungkin mencegah akan terjadinya gunung meletus, tapi kita punya penanganan khusus agar tidak terjadinya tumpukan korban pada saat gunung tersebut meletus. Kita akan memberikan peringatan demi peringatan kepada BMKG tentang kondisi dari gunung tersebut, apakah sudah sangat berbahaya sehingga masyarakat di sekitar gunung harus mengungsi atau masyarakat tidak perlu mengungsi. Jadi saya pikir untuk mencegah gunung meletus tidak mungkin, tapi kita bisa mencegah untuk jalannya korban jiwa yang lebih banyak. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Baik, terima kasih. Lepas nanti dengan jawaban yang diberikan. Jika ada yang ingin menanggapi tentang ini bencana alam. Dan saya menanggapi sedikit. Memang mungkin baik kalau menciptakan segala sesuatu itu baik, segala diciptakan Allah itu baik. Tetapi dari manusia sendiri yang bisa kami itu. Makanya seperti yang sudah kita perdebatkan sebelumnya, bahwa Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi, bahkan kejahatan tidak dapat dikendalikan sekalipun. Itu cara yang kita dapat dikendalikan. Supaya apa? Supaya manusia sadar akan kelalaian dan betapa manusia begitu tidak bertanggung jawab atas kita dan bertanggung jawab seperti ini. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat baik diberikan oleh kedua belah pihak. Mungkin kita bisa melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Bapak Ibu, ya baik, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Apakah kesalahan manusia yang akan menyebabkan terjadinya bencana
alam. Kalau tadi kita sudah mendengarkan jawaban yang pertama dari kebersihan diri kita akan mendengarkan jawaban yang kelima ini dari kebersihan panen kita terlebih dahulu. Mungkin Profesor Teologi atau mahasiswa yang akan menanggapi jawaban ini. Ya, baik, terima kasih. Saya akan jawab. Ya, masyarakat manusia dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Misalnya penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan terjadi banjir dan longsor. Ini akibat ulah manusia yang tidak menjaga ciptaan alam, tetapi menggunakan kekuasaan sebagai manusia secara semena-mena. Hal ini membuktikan nyata bagi kita bahwa keserakahan manusia dapat mengakibatkan terjadinya bencana. Baik. Terima kasih buat saudara Gilian yang sudah memberikan jawabannya. Rekan Putri, saya rasa bahwa jawaban dari saudara Gilian ini mengatakan bahwa memang benar akibat keserakahan manusia itu menyebabkan bencana. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Menteri Sosial, bagaimana kita Sebentar. kita ikuti prosedur ya. Rupanya mungkin ahli dogmatika ini sudah tidak sabar lagi untuk memberikan jawaban. Oleh karena itu mungkin kita berikan dulu ya Kita berikan kesempatan untuk Bapak silakan Bapak. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa memang manusia itu tidak bertanggung jawab. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudara ya, sesuatu itu yang mengatakan bahwa misalnya penebangan pohon, misalnya dia manusia hanya menebang tapi tidak melakukan yang namanya penangguhan. Kita tidak bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam yang sudah diberikan tanggung jawab buat hal. Nah, bukan hanya keserakahan manusia tidak hanya sampai pada di situ saja. Bahkan keserakahan manusia itu bukan hanya sebelum bencana alam terjadi, karena keserakahan mereka bencana alam terjadi, tetapi setelah terjadinya bencana alam itu pun manusia tetap egois dan mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tetap serakah untuk diri mereka sendiri. Misalnya untuk korban-korban di bencana alam, misalnya pemerintah menyediakan dana bantuan sosial untuk bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan korban-korban bencana. Tetapi ada beberapa oknum-oknum yang justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri. Nah, saya ingin meminta tanggapan atau bagaimana tanggapan dari Menteri Sosial mengenai ini. Baik. Terima kasih buat ahli dogmatika Bapak Dani. Bapak Dani, saya rasa di sini Bapak Dani sedang menanyakan sesuatu ya kepada Menteri Sosial kita yang ada di sini, Ibu Gerda Donowata. Bagaimana dengan pandangan Ibu Gerda terkait dengan bencana-bencana yang terjadi? Bagaimana dengan bantuan sosial yang datang kepada masyarakat? Dan seperti pertanyaan dari Pak Dogmatika tadi, Bapak, ia menanyakan bagaimana dengan bantuan masyarakat yang tidak sampai kepada masyarakat, melainkan ada oknum-oknum tersendiri yang mereka sendiri mengambil hak masyarakat. Seperti itu, bisa dijelaskan? Dari kita pengertian sesuatu ini, ketika masyarakat mengalami bencana, mungkin membuat masyarakat kehilangan rumah, harta, dan membuat mereka mengungsi dan tinggal di pemerintahan misalnya. Nah, itu membuat respon dari kami pihak sosial untuk memberikan mereka bantuan berupa sembako atau dana untuk membuat rumah. Kalau soal pertanyaan dari Bapak Daniel soal bantuan yang tidak sampai pada tangan masyarakat, itu kami sebagai ketua, saya sendiri sebagai ketua sosial, saya sudah mempunyai rekan-rekan yang bekerja untuk membantu saya. Kalau misalnya mereka yang membuat atau mereka yang memakai dana-dana tersebut sehingga dana tersebut tidak sampai pada tangan masyarakat, itu adalah tanggung jawab mereka. Saya di sini sebagai ketua, saya hanya untuk memberikan bantuan seperti itu, membuat masyarakat memberikan masyarakat bantuan seperti yang maksudnya tadi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Gerda selaku Menteri Sosial. Namun di sini ada timbul lagi pertanyaan kalau bagi saya bahwa lalu kalau
bahwa ibu sendiri tidak menyalurkan bantuan kepada berbagai masyarakat yang tidak sampai dengan masyarakat lain, apakah ibu sendiri diam terhadap hal itu atau ada penanggulangan apa dari ibu untuk bahwa ibu sendiri? Nah, banyak sekali omongan bahwa saya bekerja tidak jujur dan lalai dalam tugas mereka. Mungkin saja terjadi di luar pengetahuan saya sendiri selaku menteri sosial. Nah, sehingga keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat mengenai bantuan yang seharusnya sampai pada tahap mereka malah diselewengkan oleh pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Mungkin saya akan mengevaluasi rekan-rekan saya dan bawahan saya untuk memperketat pengawasan dana bansos untuk sampai pada tangan. Baik, mungkin kita semua di sini menjadi saksi bahwa kita mendengar sebuah janji dari Menteri Sosial yang akan mengevaluasi dan memperketat para bawahannya untuk bagaimana mereka menanggulangi bantuan-bantuan terhadap masyarakat. Baik, mungkin ada yang ingin menanggapi dari sini. Pas. Dan sebagian mungkin adalah Ya, saya pikir saya sedikit menanggapi pernyataan saudara mahasiswa teologi tentang kesalahan manusia yang akibatkan bencana alam. Saya sebagai kepala BMKG sendiri memang setuju ada beberapa bencana alam yang diakibatkan oleh kesalahan manusia seperti buang sampah sembarangan, dan sungai, serta penembangan pohon secara liar. Tetapi saya juga sedikit memberikan klarifikasi bahwa tidak semua bencana alam itu terjadi karena kesalahan manusia. Contohnya saja tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Hal itu diakibatkan oleh seperti yang tadi saya katakan di awal, karena ada 3 level yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kami sedikit mengoreksi pernyataan dari saudara mahasiswa bahwa tidak semua bencana alam itu terjadi karena kesalahan manusia. Saya pikir hanya seperti ini saja yang saya sampaikan. baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan nomor 5. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana seharusnya respon manusia yang diberikan tanggung jawab yang diberikan alam untuk melestarikan dan menjaga alam? Pertanyaan nomor 6 ini kami rasa bahwa ini sangat cocok untuk dibicarakan terlebih dahulu dari para ahli teologi dan profesor teologi. Namun kita akan jeda dan kita akan lanjut dalam segmen berikut. Alam yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Bencana alam yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Bencana alam yang ketiga adalah tsunami. Tsunami berasal dari kata bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut yang berbentuk raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Lanjut ke bencana alam selanjutnya di urutan keempat, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Selanjutnya, bencana alam banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kemudian, akibat volume air yang meningkat ada banjir bandang di urutan ke-6. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar dan disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Bencana alam di urutan ke-7 adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Terima kasih pemirsa setia bersama dengan kami. Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam debat sehat kali ini. Baik, kami langsung saja melanjutkan dengan pertanyaan teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana seharusnya respon manusia yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan alat untuk dilestarikan dan menjaga alam? Dari kubu sebelah kanan, para ahli, para teolog dan dosen teologi mungkin bisa menjawab. Baik, sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab kita kepada alam, ciptaan alam, dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai manusia, dengan menjaga, melestarikan agar tetap indah. Sebagai makhluk yang diberikan akal budi, kita tidak boleh melepas tanggung jawab itu. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pandangan para teolog kita. Dari kubu sebelah kiri. Baik, dari saya selaku dari pihak BPD setuju dengan apa yang dikatakan oleh ahli teologi, di mana tugas kami sebagai PNBP juga memberikan pedoman dan pengarahan tentang usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan bersama. Itu dari saya. Terima kasih atas jawaban yang sangat baik yang diberikan oleh para ahli teolog. Kubu sebelah kiri kami akan masuk pada pertanyaan yang ketujuh. Apakah pekerjaan manusia yang jahat dan cemar adalah yang dilakukan tanpa menghargai nilai-nilai dan bersifat menghancurkan? Saya rasa pertanyaan kali ini bisa kita berikan dengan kubu sebelah kiri kita ya. Ya, Saya persilakan mungkin kepala BMKG dan menjawab. Ya, menurut saya sifat perilaku manusia ini yang menjadi titik utama terjadinya bencana, di mana manusia terlalu sembrono dalam kehidupannya sehari-hari, membuang sampah ke sungai, membuang hutan dan sebagainya tanpa adanya melakukan penanaman kembali. Jadi saya pikir bahwa sangat jelas sekali bahwa bencana-bencana yang kita alami ini itu semua tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri. Ini pengamatan saya sebagai kepala BMKG, mungkin dari perwakilan Badan Penanggulangan Menteri Sosial punya tanggapan lain. Dari kubu sebelah kiri kita sudah pas, mungkin dari para ahli teologi kita dan mahasiswa teologi mungkin ingin menanggapi dari sudut pandang yang berbeda. Saya persilakan kepada Direktur 3. Kalau dari saya, bekerja bukanlah sebuah pinjaman. Bekerja adalah sebuah adat yang diberikan Allah untuk kita sebagai manusia. Salah satunya adalah kita diberikan amanat mengelola alam ini. Tapi seringkali dalam amanat yang sudah diberikan dalam melakukan pekerjaan kita, justru pekerjaan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tercemar sesuai seperti yang kita ditanyakan oleh Paulus berdua. Seringkali kita manusia melakukan mengikuti ego kita, mengikuti kehabisan kita, sehingga kita mulai melakukan pekerjaan yang tercemar tersebut, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah dan dengan Allah, tidak sesuai dengan mandat yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin masih ada sanggahan? Pas. Tidak ada tambahan lagi Pak ahli teolog dan mahasiswa? Pas. Baik. Jawaban kali ini mungkin agak nyambung ya, tidak ada tentangan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan nomor 8. Apa yang dilakukan Allah setelah selesai menciptakan dunia dan isinya? Mungkin kita langsung saja melemparkan kepada para teolog, ahli dogmatika dan ahli teologi untuk menjelaskan, memberitahu kepada kita apa saja yang dilakukan Allah setelah selesai menciptakan dunia dan isinya. Apakah Allah membiarkan begitu saja lalu manusia yang melestarikan dunia dan isinya atau bagaimana? Silakan. Baik, saya setelah Allah
sebenarnya ingin menciptakan dunia dan segala isinya, alam dapat bersumpah dan menjalani masa pensiun atau biosis. Alam dapat menerima aktivitas besar yang dapat punya keputusan dengan bumi dan segala alam. Pada alam ciptakan alam semesta pada hari ke-6 dan pada hari yang ke-7 alam beristirahat. Alam beristirahat, alam mulai melihat, mengamati manusia, segala perilakunya. Alam memberikan mandat dan tanggung jawab seperti saya katakan sebelumnya. Alam memberikan mandat dan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola hasil ciptaan alam. Setelah itu, pada hari yang ke-7 alam beristirahat, alam melihat. Ketika melihat semuanya baik, alam beristirahat dan alam mulai melihat bagaimana manusia mengelola dan Baik, terima kasih kepada ahli dogmatika dari para teolog. Dipersilakan. Baik, kalau dari pandangan teologi sendiri, kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Allah tidak meninggalkan apa yang telah Dia ciptakan. Bahwa setelah menciptakan manusia, Kain dan Habel sebagai ciptaan Allah tidak tinggal diam, mereka juga bekerja. Dan Allah menyertai setiap pekerjaan mereka itu. Jadi sebagai manusia kita harus tetap bekerja dan percaya bahwa penyertaan Allah ada bagi kita, ada serta dengan kita karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Maka kita sebagai umatnya pun tidak boleh tinggal diam, kita pun harus tetap bekerja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Janardi selaku Profesor Teologi yang telah menjawab pertanyaan terakhir kami. Baik, para pemirsa yang terhormat, puji Tuhan rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami pada hari ini yang sangat luar biasa. Ada Bapak Kensang selaku Ketua BMKG, Ibu Lili Heno selaku perwakilan Badan Penanggulangan Bencana, dan ada Ketua Menteri Kementerian Sosial, ada Ibu Gerda, dan silakan menanya. Ada ahli dogmatika Bapak Daniel Fredrik Maro, ada Profesor Teologi Ibu Janardi Lakusama, dan yang terakhir mahasiswa dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Martawacana. Akhir kata, saya Engineering Trainer Ine dan rekan saya kami pamit undur diri dari Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyaksikan hasil presentasi kami dari kelompok 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.